Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Kak Tri di KC Channel. Kali ini saya akan lanjutkan tutorial tentang VLOOKUP. Kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan VLOOKUP secara sederhana. Buat kali ini saya akan lanjutkan ke VLOOKUP yang memiliki banyak kriteria. Oke, jadi kalau sebelumnya teman-teman belum melihat video VLOOKUP yang sederhana, silakan terlihat terlebih dahulu bagaimana dasar VLOOKUP. Oke, kita lanjutkan buat VLOOKUP banyak kriteria seperti ini. Saya buat ada tabel rekap gaji. Nah, di sini yang akan kita cari adalah gaji pokok, tunjangan, bonus, gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan tabel bantu yaitu tabel gaji. Ini sebagai VLOOKUP-nya nanti mau dicari di sini ya. Dicari tabel gaji ini dengan nanti ada golongan gaji pokok, tunjangan di sini. Kemudian bonus kerja. Nah, di sini ada beberapa kriteria yaitu kurang dari 5 tahun, 5 sampai 10 tahun dan lebih dari 10 tahun. Nah, jadi yang membedakan buat VLOOKUP sederhana dengan VLOOKUP yang sekarang di sini ya, saya berikan bonus kerja dengan syarat atau kondisionalnya adalah kurang dari 5 tahun, di antara 5 sampai 10 dan lebih dari 10 tahun. Nah, oke, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Buat kita pertama kita cari gaji pokok misalnya ini dari Abdullah ya. Nah, buat mencari gaji pokok ini gunakan VLOOKUP yang sederhana seperti kemarin. Nah, caranya berarti kita ketikkan, nanti saya perbesar dulu coba ya. Nah, kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, gitu kan? Oke. Nah, ini penunduannya lanjutannya adalah lookup value. Nah, itu nilai yang mau dicari, nilai dicari adalah kan gaji pokok, kita bantuan dengan golongan ya, karena golongan ini yang membedakan adalah golongan. Jadi kita bantuan golongan ada di B5 ya, B5. Kemudian lanjutannya kita kasih pemisah dulu ya, titik koma. Nah, di sini titik koma seperti biasa ada dua ya, kalau di laptop teman-teman pakai koma, gunakan koma, tapi kalau pakai titik dua seperti saya ini gunakan titik dua. Jadi pemisahnya ada di keduanya. Oke. Kemudian lanjutnya adalah kita lanjut ke tabel array-nya atau tabel bantunya yang mau dicari. Nah, tabel array-nya saya ada di sheet kedua. Kita tekan sheet kedua seperti ini. Baru setelah itu kita blok dari sini sampai ini ya, dari A5 sampai F8 seperti ini. Kemudian jangan lupa dia diabsolutkan ya, kemarin saya udah jelaskan, diabsolutkan dengan kita tekan F4 atau Fn F4. Nah, kalau di teman-teman di laptop teman-teman dengan F4 sudah bisa, dengan cara ditandakan bahwa berubah ya, tadinya tidak ada dolarnya, tanda dolarnya sekarang ada tanda dolarnya seperti ini rumusnya ya. Oke, kalau tidak ada berarti gunakan Fn F4 ya tadi ya. Oke, setelah seperti ini barulah kita pakai tanda titik koma kan seperti ini. Nah, baru kita ke call index num-nya. Call index num-nya kita akan mencari gaji pokok kan. Nah, maka kita ambil kolomnya adalah gaji pokok itu ada di 1, 2, kolom ke 2. Nah, kita tulis 2. Oke, setelah seperti ini baru titik koma. Lanjutnya true atau false. Nah, di sini kita pilih false ya. Kita pilih false karena apa? Karena buat acuannya yaitu golongan tertera ya. Jadi di sini tertera ada 1, 2, 3, 4. Di rekap gaji itu dia sesuai dengan yang di sini di tabelnya. Oke, jadi kita false-kan atau kita nolkan. Nah, seperti itu. Oke, baru kita enter. Dapatlah nilai gaji pokok dari Abdullah. Apakah benar? Golongan 4 Abdullah. Kita lihat Abdullah golongan 4 gajinya adalah 5 juta. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar baru kita tarik dari di D5 ini
kita pojokkan tandanya yang plus putih jadi plus hitam, kita tarik ke bawah sampai habis di sini. Oke, nah dapatlah semua gaji pokok dari karyawan yang tertulis di tabel ini. Oke, selanjutnya kita mencari tunjangan ya, mencari tunjangan. Untuk mencari tunjangan sama untuk seperti gaji pokok, jadi kita pakai rumus VLOOKUP-nya yaitu sama dengan VLOOKUP lanjut ketik. Oke, nah lalu lookup value-nya berarti sama, kita acuannya adalah golongan, kemudian titik koma, lalu ke tabel array-nya bantuannya yaitu tabel gaji, kita klik tabel gaji, kemudian kita blok dari sini ya, sama seperti tadi kita blok. Jangan lupa untuk F4 atau FN F4 gitu, seperti itu sehingga tandanya berubah menjadi dolar. Nah seperti ini, baru kita titik koma lagi, titik koma. Selanjutnya adalah kolom indeks num-nya yang mau dicari. Nah kolom indeks num-nya buat tunjangan ada di kolom 1, 2, 3, ada di 3 ya, kolom ketiganya tunjangan. Oke, kita ketik 3, lanjutkan titik koma dan false, sama seperti itu ya, false. False atau 0. Nah, kalau true 1 ya, atau angka berapapun selain 0. Oke, baru kita tutup, kita enter. Nah sudah dapat tunjangan Abdullah adalah 2 juta. Kita lihat buat golongan 4 tunjangannya 2 juta, golongan 4 tunjangannya adalah 2 juta. Sesuai ya. Oke, kalau sudah sesuai seperti tadi, kita tarik lagi pojok sampai ke bawah, beres. Oke, dapat. Inilah nilai tunjangan masing-masing karyawan. Oke, sekarang kita cari buat mencari bonus ya. Untuk mencari bonus kita gunakan VLOOKUP sama, tetapi nanti ada tambahan yaitu karena ada 3 kriteria ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Nah seperti ini VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya, nilainya adalah kita gunakan untuk mencari bonus kan ya. Kita gunakan acuan yaitu golongan terlebih dahulu, karena di sini ada 2 syarat buat bonus ya, golongan dengan masa kerja gitu. Jadi kita gunakan acuannya pertama adalah dengan golongan, nanti kita cari di tabel array-nya, berbantunya. Oke, sorry. Ini kemudian titik koma lalu ke tabel array, tabel array yang tadi ya. Ini tabel array. Kita blok dari A5 hingga ini F8. Nah, jangan lupa untuk ditekan F4-nya, FN F4. Nah, setelah mendapatkan nilai seperti ini, dolar-dolar seperti ini sudah berubah, baru kita lanjutkan dengan rumusnya titik koma, lanjut ke kolom indeks num. Nah, di sini kan kolom indeks num-nya mau ke bonus kerja sebenarnya, tapi di sini ada 3 kriteria. Untuk 3 kriteria seperti ini kita gunakan rumus kondisional yaitu logical if gitu ya. Jadi kita gunakan if. Nah, selanjutnya di sini buat yang pertama adalah di kolom yang keempat ya, itu kondisionalnya atau syaratnya adalah kurang dari 5 tahun. Nah, jadi kondisionalnya kurang dari 5 tahun. Nah, buat kondisional masa kerjanya itu di rekap gaji, kita lihat deh, di rekap gaji itu ada di C5 ya, ada di C5. Oke, ada di C5. Oke. Nah, maka kita lanjutkan di sini ada di C5. Ini sebenarnya tidak usah, nanti kan balik lagi ke tabel gaji ya. Ini C5. Selanjutnya, sorry, ini masih ada. Nah, C5 ini kurang dari 5 tahun. Jadi kurang dari 5 tahun, maka akan kita tarik atau kita pastekan nilainya pada kolom 1, 2, 3, 4. Jadi ada di kolom keempat. Nah, ini nanti hasilnya itu ya. Selanjutnya
titik koma kita lanjutkan dengan kondisional yang kedua yang ada di kolom kelima ya, 1 2 3 4 5 nih, 5 ya, yaitu antara 5 sampai 10 tahun. Nah, kondisionalnya itu berarti if dia antara 5 tahun berarti C5, kan tadi masa kerja ada di C5 ya, C5 lebih dari sama dengan 5 tahun gitu ya, atau titik koma dulu, C5 kurang dari, oke, karena kurang dari sama dengan 10 ya, kurang dari sama dengan 10 tahun. Terus kita tutup terlebih dahulu, kemudian titik koma, hasilnya itu dia adalah ada di kolom 1 2 3 4 5, jadi ada di kolom kelima. Nah, titik koma sudah dapat yang syarat kedua, kriteria yang kedua. Selanjutnya kondisional yang berikutnya adalah lebih dari 10 tahun. Oke, berarti kita gunakan if seperti ini. Oh, sebelumnya sorry, karena diantara tadi ya, ini saya tidak menggunakan tambahan logical testnya, harusnya ada n nya ya. Saya ulang lagi deh, saya ulang buat yang tadi diantara ya, yang ini diantara, berarti kita gunakan if terus tambahnya adalah n karena diantara ya. Kalau diantara kita gunakan tambahan n. Terus tadi C5 lebih dari sama dengan 5 atau hingga C5 kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Tutup, baru dapatnya tadi ada di kolom ke-5. Oke, tutup, koma, titik koma, terus lanjutannya baru ke kondisional berikutnya. If di sini tidak menggunakan diantara, maka hanya tinggal C5 karena tadi masa kerja ada di C5 ya, lebih dari 10 tahun. Nah, maka hasilnya adalah titik koma ada di kolom 1 2 3 4 5 6 ya, ada di kolom ke-6 ya, ini ada di kolom 6. Oke, kolom ke-6 baru kita tutup. Tutupnya itu berarti nanti ada 1 2 3 4 ya, ada 4. Kita tutup 4, atau dilihat yang ketika kita tutup nanti ada tanda tebalnya gitu ya, seperti itu, seperti kedip gitu ya, 2 3, nah itu 4, nah ada di pojoknya. Oke, baru kita enter. Nah, dapatlah nilai bonus 1 juta. Apakah benar di golongan 4 masa kerja 10 tahun mendapatkan bonus 1 juta? Kita lihat ya, golongan 4 kerjanya 10 tahun dia dapat bonus 1 juta. Oke, benar ya. Oke, jadi di sini secara kondisionalnya saya jelaskan, berarti untuk mencari bonus kita cari tergantung dengan golongan B5 di tabel gaji ya, tabel gaji dari tadi A5 hingga F8. Dengan kondisional adalah bahwa kalau kurang kerjanya, masa kerjanya ini C5 ya, masa kerjanya kurang dari 5 tahun ada di kolom 4 yang tadi, dan kalau di antara 5 tahun hingga 10 tahun maka ini ada di kolom ke-5 dari tabel gaji tadi. Kemudian kalau masa kerjanya C5 nya dia lebih dari 10 tahun maka ada di kolom ke-4. Nah, di sini karena masa kerja 10 tahun berarti di antara 5 hingga 10 tahun. Berarti ada di kolom 5 yang tadi hasilnya adalah 1 juta. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita copy ke bawahnya. Nah, sama ya seperti ini. Kita tarik ke bawah hingga mendapatkan nilai bonus dari masing-masing karyawan ini. Oke. Kita coba cek buat yang misalkan Cantika golongan 1 masa kerja 2 tahun maka hasilnya adalah 5 juta. Oke, kita lihat 1 golongan 1 masa kerja 2 tahun
maka bonusnya adalah 500.000. Sorry. Oke. Golongan 1 masa kerja 5 tahun adalah gajinya 500.000. Oke, seperti itu. Jadi untuk mencari bonus ini berarti kita gunakan VLOOKUP dengan tambahan logical if atau conditional if ya, rumus if. Oke, sepertinya buat tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, kemudian like video ini atau share video ini, atau juga komentar jika ingin dibuatkan tutorial lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.